Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-258. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzi إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang sifat-sifatnya yang agung, keesaannya, kemahakuasaannya. Kemudian Allah jelaskan tentang siapa pelindung orang-orang yang beriman, mengimani akan sifat-sifat agungnya Allah, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Yang melindunginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang melindungi orang beriman adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara yang melindungi tagut, tagut itu segala sesuatu yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, yang melindungi orang-orang yang tidak mengimani Allah adalah tagut. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh orang-orang yang begitu teguh ya mengimani akan keesaan Allah, kekuasaan Allah, dan juga orang-orang yang menyembah tagut, artinya tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada tiga kisah yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini. Yang pertama adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdebat dengan Raja Namrud. Kemudian nanti ada kisahnya Nabi Uzair, dan juga nanti yang ketiga adalah kisahnya Nabi Ibrahim ya yang menyaksikan kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada tiga kisah yang Allah berikan di sini untuk memberikan contoh kepada kita ya, siapa yang beriman kepada Allah dan siapa yang tidak mau beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah pelindungnya adalah Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah pelindungnya adalah tagut. Dan mereka ya kemudian apa yang ini itu adalah membela tagutnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Ya. Ini dimulai dari alam taro. Dalam Al-Quran ada 33 kali ayat yang dimulai dengan alam taro. Dimulai dengan alam taro itu 33 kali. Ya, ini yang kita baca yang ketiga. Yang pertama kisah tentang ya ribuan orang yang dimatikan Allah kemudian dihidupkan lagi. Jadi ada mayat hidup ya yang sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah alam taro tentang apa? Tentang kisahnya ya Jalut melawan Tolut melawan Jalut. Ya itu. Kisah-kisah yang hebat yang dimulai dari alam taro itu. Ya. Kemudian nanti yang terakhir itu adalah tentang Raja Abroha, pasukan gajah yang dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kerikil dari neraka. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu ya. Jadi 33 kali itu alam taro ini. Jadi ada sesuatu yang perlu kita perhatikan di sini. Ada sesuatu yang dahsyat, yang hebat ya, dimulai dari alam taro. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad? Tentunya kita juga perhatikan ini. Ilalladzi, pada orang. Ini tidak disebutkan Allah namanya. Tidak disebutkan Allah namanya. Karena sejarah itu akan berulang. Jadi kita belajar dari sejarah, belajar dari masa lalu. Karena masa lalu itu akan bisa terulang kembali. Makanya ini adalah tidak disebutkan namanya oleh para mufassir.
ini dimaksud adalah Raja Namrud. Ada yang menyebut Namrud pakai dal ya, Namrud ya, qalqalah. Ada yang Namrud pakai dal. Nun, mim, ro, wawu, dal. Namrud. Ada yang Namrud ya. Pokoknya Namrud gitu ya. Nah, Raja Namrud ini adalah salah satu dari 4 raja dunia. Jadi raja yang menguasai dunia dari timur sampai barat. Bukan hanya menguasai satu wilayah tertentu, ya, raja-raja kecil. Ya. Ini raja yang kekuasaannya itu dari timur ke barat. Semua. Ini raja dunia. Ini ada 4. 2 raja muslim, 2 raja non-muslim. Raja kafir. Nah, raja non-muslim yang ada 2, ya, raja dunia ini. Yang pertama adalah Namrud, yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim. Ya, jadi dakwahnya Nabi Ibrahim ini berat sekali, melawan raja dunia. Ya, berat sekali dakwahnya Nabi Ibrahim. Yang pertama Raja Namrud, yang kedua Raja Bukhtanasar. Itu raja kafir. Di antar benua kekuasaannya itu. Kemudian raja yang muslim ada 2, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, itu kekuasaannya juga dunia. Ya, bahkan bukan hanya manusia, jin, angin, hewan-hewan itu ya. Jadi lebih hebat Nabi Sulaiman. Kalau raja yang lain tuh manusia, tapi ini sampai jin, sampai angin, ya, sampai binatang-binatang tuh Nabi Sulaiman. Dan yang kedua adalah Raja Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain ini yang berhasil memenjarakan Ya'juj Ma'juj. Ya, itu makhluk Allah yang dari jenis manusia, ya, yang nantinya akan merusak dunia ini. Nanti akan keluar Ya'juj Ma'juj itu menjelang hari kiamat. Siapa yang tidak mengikuti Ya'juj Ma'juj akan dibunuh. Ya, Ya'juj Ma'juj ini manusia, tapi dia bisa makan manusia. Ya, makan manusia selain golongannya. Jadi yang bukan golongannya dimakan sama Ya'juj Ma'juj, di kanibal. Ya, makan apapun, makan kelelawar, makan ular, makan buaya, makan macan. Wah, pokoknya dimakan semua itu Ya'juj Ma'juj. Ya, kalau sekarang ada yang makan dia, tuh, nah tapi belum sampai Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu sampai makan manusia juga. Itu dipenjarakan oleh Raja Dzulqarnain. Jadi ada 4 raja dunia yang sedang kita kaji di sini. Salah satu dari raja dunia itu adalah Raja Namrud. Dan peristiwa ini, perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ini setelah Nabi Ibrahim dibakar, ya, setelah peristiwa Nabi Ibrahim dibakar dengan kayu yang sangat besar, ya, dipangkat di api yang sangat besar. Jadi peristiwa perdebatan Raja Namrud dan Nabi Ibrahim adalah setelah Nabi Ibrahim dibakar. Jadi tidak berhasil. Maka Raja Namrud berkata, siapa sih Tuhanmu wahai Ibrahim? Gitu ya. Siapa sih Tuhanmu wahai Ibrahim? Ya gitu pertanyaannya Namrud. Ya, kita baca, alam taro tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad ilalladzi pada orang haja yang dia mendebat, ya, dia berdebat Ibrahim, mendebat Nabi Ibrahim. Jadi bertanya untuk mendebat, ya gitu ya. Pirobihi tentang Tuhannya Nabi Ibrahim. Siapa sih Tuhanmu? Wa an atahullahu, yang Raja Namrud tadi itu telah Allah berikan al-mulka, kerajaan, kekuasaan yang besar, tapi bukan disyukuri oleh Namrud, tapi diingkari oleh Namrud. Saking besarnya kekuasaannya tadi, sehingga dia merasa tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Dia udah lupa, dia dengan kekuasaan dia lupa.
ya, sampai mengaku bisa melakukan apapun seperti Tuhan, ya gitu ya. Jadi Tuhanmu siapa wahai Ibrahim? Ilkola ketika berkata Nabi Ibrahim menjawab pertanyaannya Namrud, Robbi alladhi, Robbi Tuhanku, alladhi yaitu zat yang yuhyi, yang menghidupkan, yang memberikan roh kehidupan, wayumi itu dan juga mematikan, mencabut roh. Jadi yang Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Jawabnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian dijawab dengan angkuh. Qala berkata Namrud, aku aku juga bisa menghidupkan, wa umid dan aku juga bisa mematikan. Nah ini, jadi menandingi Tuhan ini. Ya. Jadi yang dikatakan Nabi Ibrahim, Tuhanku yang menghidupkan, yang mematikan, kata Namrud, aku juga bisa menghidupkan, juga bisa mematikan. Maka kemudian Namrud memanggil dua orang, ya, narapidana, gitu ya, dua orang narapidana terpidana mati, ya itu apa? Dihukum mati. Maka oleh Namrud, ya, satu diperintahkan untuk dibunuh, satu diperintahkan untuk tidak dibunuh. Dan bukti kan, aku bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan. Yang ini aku bebaskan, yang ini dimatikan. Jadi aku bisa memerintah yang mana yang mati, yang mana hidup. Kata Namrud. Ini apa? Namanya apa ini namanya? Namanya nekat ini. Jadi logika sudah nggak logik lagi. Sudah main kekuasaan. Jadi kalau udah main kekuasaan itu pokoknya gitu ya. Ini ya bahaya ini. Jadi kata Namrud begitu. Wah ini bahaya. Maka kemudian Nabi Ibrahim menggunakan dalil lain yang nantinya Namrud tidak bisa berkutik. Qala Ibrahimu berkata Nabi Ibrahim, ya baik kalau begitu. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah Tuhanku, yakti Allah bisa mendatangkan bisyamsi matahari minal masyriqi dari timur, ya Allah yang menerbitkan matahari dari timur setiap hari terbit dari timur matahari. Maka Nabi Ibrahim melanjutkan fakti, maka datangkan biha dengan matahari itu minal maghribi dari barat. Sekarang kalau engkau tadi bisa mengatakan aku bisa menghidupkan mematikan, oke. Nanti bumbunya hilang Karena semua. matahari yang Allah terbitkan dari timur setiap hari, sekarang coba datangkan dari barat sekali saja, kata Nabi Bumbunya Ibrahim. hilang, tahu nggak? Ya, udah nggak mampu dia ini ya. Aku jadi Tuhan kok ternyata nggak mampu gitu ya. Fabu kita ya maka kemudian bingung gitu ya. Fabuhita itu bingung, maka kemudian bingung, hilang akal dan kaget ya. Kita itu bukan bingung, hilang akal dan kaget. Kok jadi begini pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengaku jadi Tuhan, kan ada itu ya, yang orang yang mengaku jadi Tuhan itu. Coba itu ya. Coba datangkan matahari itu dari barat. Sekali saja. Setiap hari Allah datangkan dari timur. Sekarang kalau engkau mengaku jadi Tuhan, coba datangkan dari barat. Sekali saja coba. Gak akan bisa gitu ya. Kalau udah begitu kok masih ngaku jadi Tuhan gitu ya. Nah itu. Fabuhita maka hilang akal. Bingung dan kaget. Alladhi, yaitu orang kafaro yang kafir. Itu Namrud tadi kaget, bingung dan hilang akal. Diam, tidak bisa menjawab, tidak bisa berkutik. Nah ini bukti Allah melindungi Nabi Ibrahim, Allah memberikan hujah yang kuat, ya ini tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika berdebat dengan Firaun, ya, fama rabbukum. Ya, kata Firaun, siapa sih Tuhanmu Musa? Ya, Tuhanmu itu siapa? Kata Musa, ya, Rabbiyal apa? Allahu Rabbi wa Rabbukum wa Rabbu abaikum. Tuhanku itu Allah, Tuhanku dan Tuhan bapakmu juga, gitu ya. Tuhan bapakmu, nenek moyangmu semua itu Tuhan Allah. Ya, Firaun
yang mengaku jadi Tuhan, lah iya ya. Kalau Tuhan itu saya, terus Bapak saya bagaimana gitu ya. Jadi hujah-hujah yang disampaikan oleh para utusan Allah itu hujah-hujah yang sangat kuat. Itu dari mana? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Fabuhital ladzi kafar, maka orang yang kafir yaitu Namrud tadi kemudian dia kaget dan bingung gitu ya. Fabuhital ladzi kafar. Wallahu dan Allah Subhanahu wa taala la yahdi. Allah tidak memberikan petunjuk al-qauma pada kaum al-zalimina yang zalim-zalim. Allah tidak berikan petunjuk bagi kaum yang zalim. Meskipun sudah kalah debat, Namrud tetap ya, namanya sudah kadung gitu ya, pokoknya begitu ya. Akhirnya Namrud itu matinya adalah dengan apa? Dengan digigit oleh semut. Jadi bukan dengan makhluk yang besar itu, ya. Allah matikan Namrud itu dengan semut. Ya, jadi aku besar, aku gagah, aku berkuasa, kalah sama semut kecil, gitu ya. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan musuh-musuhnya, gitu ya. Firaun kalahnya dengan siapa? Dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu anak yang apa dibesarkan oleh Musa, oleh Firaun, bukan oleh orang yang dikejar-kejar Firaun, yang dikejar-kejar dibunuh itu ya, tapi oleh orang yang di eh, rawat oleh Firaun. Ya, itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makar. Orang-orang kafir itu membuat makar, membuat apapun, tapi Allah juga punya makar, ya. Wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik pembuat makar, membuat rencana. Maka tidak ada yang akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang diutusnya. Kemudian yang kedua, aukallati, ataukah engkau juga tidak memperhatikan wahai Muhammad, kalladhi, seperti orang, yaitu kisah seperti orang marra yang dia lewat ala qaryatin pada suatu negeri, wahia dan negeri itu khawiyatun roboh, hancur ala urushiha atas atap-atapnya. Jadi ini tidak disebutkan juga namanya. Para mufassir kemudian menafsiri bahwa ini adalah Nabi Uzair, ya. Yang kuat, tafsiran kuat ini adalah disebut Nabi Uzair. Salah satu nabi dari kaum Bani Israel. Nabi Uzair waktu itu ya sedang berjalan-jalan naik himar, naik keledai. Ya, kemudian melewati sebuah negeri yang hancur. Ya, hancur diratakan seperti musibah besar. Bukan karena musibah, bukan karena gempa, bukan karena tanah longsor, bukan karena banjir, bukan karena apapun, tapi bumi hanguskan oleh manusia yang bernama Bukhtanasar tadi. Itu raja yang tadi itu raja non-muslim yang kedua tadi, raja dunia. Jadi membumi ratakan satu negeri, dihancurkan semua, sehingga di situ atap-atapnya itu sampai ditimpai bangunannya. Jadi udah rusak banget itu. Dan orangnya mati semua di situ. Maka Nabi Uzair berkata Nabi Uzair, Anna yuhyi, bagaimana Allah menghidupi itu? Bagaimana bisa menghidupkan ini negeri yang sudah porak-poranda ini, sudah dihancurkan oleh Bukhtanasar tadi itu. Bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri ini? Ba'da mautiha, setelah matinya negeri ini, setelah hancurnya negeri ini. Gunting aja terus. Maka kemudian Allah karena ini kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepadanya. Jadi ini tidak berlaku pada kita. Kita jangan berharap seperti itu. Ya, kalau kita bertanya jangan langsung berharap seperti utusan Allah. Kalau utusan Allah akan diberi pelajaran, langsung Allah berikan pelajaran. Fa'amatahullahu, maka kemudian Allah matikan dia, Uzair tadi. Jadi berkata melewati negeri yang porak-poranda tadi sendirian naik himar,
beserta apa perbekalan, yaitu membawa buah tin ya dan buah anggur serta minuman sari buah. Ada minuman sari buah dia bawa, buah tin dan buah anggur. Dari mana keterangannya? Dari kitab tafsir ya, bukan saya ngarang-ngarang ini ya. Itu membawa itu ya naik himar, itu berkata itu dalam hati, ya bagaimana ya Allah bisa menghidupkan negeri ini, sudah porak-poranda kayak gini, sudah hancur seperti ini. Maka Allah matikan dia. Allah matikan dia mi'ata amin, selama 100 tahun. Ya, Allah matikan dia selama 100 tahun. Summa ba'athah. Kemudian Allah hidupkan kembali. Nah, ini yang kemudian apa? Takjub kita. Ini kan alam taro bagiannya. Kita takjub. Jadi Nabi Uzair ini itu dimatikan waktu itu usianya 40 tahun. Sekitar 40-an tahun. Masih segar, masih muda. Ya, rambut pun belum putih ya. Nah, masih hitam. Rambutnya hitam. Rambutnya hitam. Masih muda, 40 tahun. Saya lebih 44 tahun nih. Pak Azizi kan 50 lebih ya, tahun ya. Nabi Uzair muda ini waktu itu. Dan beliau sudah punya anak usia itu 18 tahun waktu itu. Anaknya usia 18 tahun. Karena Nabi Uzair waktu itu jalan sendirian, tadi jalan-jalan, Allah matikan 100 tahun. Kemudian ketika Allah bangkitkan, singkat kata, Nabi Uzair itu kemudian balik ke negerinya. Ketika balik ke negerinya, dia sudah melihat orang sudah kok nggak kenal semua gitu ya. Generasi sudah berganti. Kayak kita merantau ke Jakarta gitu ya. Pulang-pulang sekian tahun tuh tiba-tiba ada orang-orang yang banyak kita nggak kenal gitu ya. Ada anak-anak dan sebagainya. Ini 100 tahun. Udah nggak kenal banyak. Tapi beliau masih mengenali rumahnya. Wah, ini rumah saya. Dan waktu itu yang sedang menunggu adalah seorang wanita yang sangat tua, dan kebetulan memang Allah skenarokan seperti itu. Tua, buta matanya. Ditanya oleh Uzair, Nabi Uzair, wahai nenek gitu ya, bukankah ini rumahnya Uzair? Kata Nabi Uzair, karena nenek tadi buta, iya betul ini rumahnya Uzair, tapi Uzair kemana, hilang gitu. Udah lama hilang tuh Uzair gitu ya. Ya Allah, nek, kemudian mau nggak didoakan sama Nabi Uzair? Didoakan namanya kekasih Allah. Mendoakan nenek tadi, diusap matanya, bisa buka matanya. Ketika buka matanya, nenek tadi, Masya Allah ini Uzair. Karena nenek tadi memang usianya panjang, lebih dari ratusan tahun, ya lebih dari 100 tahun tadi, dan tahu Uzair, betul tahu Uzair. Tapi waktu itu kan masih muda ya. Sekarang Uzair kok masih muda kan gitu. Nah ini takjub ini. Kemudian nenek tadi bilang kepada kaumnya, wahai kaumku, ini Uzair itu. Kaumnya pernah dengar si Uzair, tapi nggak mungkin ini Uzair gitu ya. Sampai anaknya tadi itu masih hidup. Anaknya umur 118 tahun. Anaknya udah tua, bapaknya masih muda. Jadi seperti itu Allah ya. Ya kalau ini kok bisa begitu, ya itu Allah. Allah yang kalau sudah berkehendak begitu, ya ada ini ya. Jadi ketemu ayah dan anak, ayahnya seusia 40 tahun, si anak tadi usia 118 tahun. Masya Allah ketemu itu ya. Ya Allah, ini itu dalam tafsir Sawi bisa disimak. Ini saya kembali ke sini. Fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asah. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Uzair melalui malaikat. Malaikat yang bertanya Oh, kepada Nabi Uzair, gitu. Kam Itu. labista, berapa lama kau tinggal di sini wahai Uzair? Qala, berkata Nabi Uzair, labistu, aku tinggal di sini. Yauman, sepertinya sehari. Kenapa? Seperti tidur aja dia. Waktu itu dia dimatikan Allah dalam kondisi pagi, ketika bangun itu masih melihat matahari terang. Ketika dia melihat matahari terang, atau mungkin setengah hari. Jadi aku tinggal di sini pagi, sehari enggak, setengah hari. Jadi karena matahari masih bersinar. Jadi pagi beliau mati, kayaknya dia merasa tidur gitu ya, 100 tahun. Tapi ketika dibangunkan Allah, masih ada matahari. Oh, kalau nggak sehari ya setengah hari.
Dia melihat badannya masih baik-baik saja gitu ya, seperti tidur aja setengah hari. Qala berkata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, bal labista, akan tetapi engkau tinggal di sini mi'ata amin, 100 tahun. Kok bisa gitu? Itu bisa. Al-Quran nih. Fanzur, maka lihatlah wahai Uzair ila ta'amika, pada makananmu yang kamu bawa bekal itu apa? Buah tin, buah anggur dan sari buah. Lam yatasanna. Makananmu dan minumanmu itu tidak berubah, masih utuh. Tapi wanzur ila himarik. Ini Allah tunjukkan ini. Yang dia naik itu himar, keledai. Lihatlah kepada himarmu, keledaimu yang sudah hancur, tinggal tulang belulang. Nah, himarnya hancur, tinggal tulang belulang. Mati 100 tahun ya, tinggal tulang belulang. Itu himar. Walina ja'alaka ayatan linnas. Walina ja'alaka, dan kami jadikan engkau, Uzair, ayatan sebagai tanda kekuasaan. Bisa menghidupkan, bisa mematikan, linnasi, bagi manusia. Wangdur, dan lihatlah ilal izami, pada tulang belulang. Ya, tulang belulangnya himar tadi, kaifatun suzuha, bagaimana kami susun kembali. Tiba-tiba tulang-tulang himar itu kemudian menyatu lagi. Tadi berserakan 100 tahun. Ya sudah hancur tulang-tulang, masih ada sih tulang-tulangnya, tapi sudah ya begitu. Tapi tiba-tiba Allah perintahkan untuk melihat bagaimana tulang itu kemudian bergerak-gerakan menyusun sebuah ya apa hewan. Balik menjadi himar, kemudian suha, kemudian kami bungkus dia lahman dengan daging, hidup kembali himar. Jadi beliau menyaksikan himarnya yang sudah tulang belulang 100 tahun itu kemudian hidup, tersusun, terbungkus daging dan hidup kembali. Itu disaksikan oleh Uzair dengan kepala matanya. Ya, setelah itu beliau ke kampungnya tadi itu yang saya ceritakan. Masya Allah. Falamma maka tatkala tabayyana, telah jelas lahu kepada Uzair. Kan tadi ceritanya Uzair bertanya bagaimana nih Allah menghidupkan ini. Allah tunjukkan semua. Qala berkata Uzair, a'lamu, sekarang aku tahu. Jadi kalau namanya ada ilmu yakin, ya kita kalau dengan akhirat itu ilmu yakin. Keyakinan kita itu sebatas pengetahuan. Ada yang ainul yakin, ya keyakinannya memang dia saksikan, itu sudah tinggi. Jadi kalau dikatakan madu itu manis, oh ya, ilmu yakin. Tapi kalau sudah merasakan madu itu manis, sudah memakan madu itu memang manis, namanya ainul yakin. Sudah merasakan, melihat dengan mata kepala sendiri. Dan hakul yakin, itu betul-betul yakin. Lebih tinggi dari. Dan sekarang aku tahu annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, pada segala sesuatu itu qadirun, Allah Maha Kuasa. Ya. Jadi Allah tunjukkan dengan ya nyata bagaimana Allah ya matikan dia selama 100 tahun. Ya, buktinya tadi dia balik ke kampungnya sudah berubah semua. Dan Allah juga tunjukkan bagaimana himahnya, keledainya itu yang sudah porak-poranda, ya sudah tinggal tulang belulang, kemudian tersusun tulang belulang itu, kemudian dibungkus dengan daging dan hidup kembali. Allah tunjukkan kepada Nabi Uzair alaihissalam. Dan setelah itu Nabi Uzair baru kemudian menyatakan bahwa saat inilah aku semakin yakin bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian Al-Qur'an kata kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita keselamatan, kesehatan, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat, istiqomah dalam ibadah sampai Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. baik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz sekalian pamit, salam.